Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Apa kabar ananda semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan kita selalu diberikan keberkahan di dalam menuntut ilmu. Baiklah, pada pertemuan kita hari ini, saat ini kita akan membahas tentang solat berjamaah di dalam Fikih Sunnah halaman 162. Solat berjamaah yaitu sebagaimana yang kita ketahui, solat berjamaah itu solat yang dilakukan secara bersama-sama dengan dipimpin oleh seorang imam. Hukum solat berjamaah ini adalah sunnah muakkadah. Hukumnya adalah sunnah muakkadah. Kemudian keutamaannya. Keutamaan solat berjamaah ini banyak hadis yang menyebutkan keutamaan solat berjamaah. Tetapi di sini kita ringkas dari beberapa hadis yang terdapat dalam kitab ini. Ada 6 hadis kita ringkas tentang keutamaan daripada solat berjamaah. Yang pertama, keutamaannya adalah solat berjamaah lebih utama daripada solat sendirian, yaitu 27 derajat. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang melaksanakan sholat berjamaah akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala derajatnya. Yang ketiga, yaitu orang yang melaksanakan sholat berjamaah maka akan dihapuskan kesalahannya. Yang keempat, orang yang melaksanakan sholat berjamaah maka malaikat mendoakannya. Apa doa malaikat? Allahumma arhamhu, ya Allah, sayangilah ia. Kemudian yang terakhir, yaitu orang yang melaksanakan sholat berjamaah maka akan terhindar dari gangguan dan godaan syaitan. Anak-anak ustaz semuanya. Kemudian selanjutnya adalah sholat berjamaah bagi perempuan. Boleh sholat berjamaah bagi perempuan di masjid, dengan syarat terhindar dari hal-hal yang bisa menimbulkan syahwat dan menimbulkan fitnah, baik dari segi perhiasan maupun dari segi wangian. Tetapi afdolnya, lebih utamanya, yaitu lebih utama sholat berjamaah ini bagi perempuan, yaitu di rumah mereka. Kemudian anak-anak ustaz semuanya, yaitu sholat berjamaah dianjurkan di masjid yang lebih jauh dari rumahnya dan lebih banyak jamaahnya, dianjurkan. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan sholat berjamaah ini juga, bahwa dianjurkan, disunnahkan untuk berjalan ke masjid yaitu dengan tenang. Wayakrah, yaitu tidak disukai berjalan ke masjid dengan tergesa-gesa. Jadi ketika kita pergi ke masjid, maka berjalanlah dengan tenang. Di dalam sholat berjamaah, bagi seorang imam juga dianjurkan untuk meringankan bacaan sholatnya. Kenapa? Karena Rasul katakan bahwa ketika kalian sholat mengimami manusia, mengimami orang lain, maka hendak ringankan. Kenapa? Mungkin di antara mereka itu ada orang lemah, ada orang sakit, dan ada orang yang sudah tua. Tetapi kata Nabi, apabila kalian sholat sendirian, maka panjangkanlah sesuai dengan yang kalian hendaki. Kemudian anak ustaz semuanya, memanjangkan
bagi dalam sholat berjamaah bagi seorang yang menjadi imam, yaitu dianjurkan untuk memanjangkan rakaat pertama. Ya. Kenapa memanjangkan rakaat pertama? Diharapkan sekaligus untuk menunggu para jamaah yang mungkin ada terlambat. Dan begitu juga pada pertengahan duduk terakhir. Jadi rakaat pertama dipanjangkan, begitu juga duduk terakhir. Dengan harapan mana tahu nanti ada yang terlambat datang melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian ya, di dalam berkaitan dengan sholat berjamaah ini juga bahwasanya wajib mengikuti imam dan tidak boleh mendahului imam. Makanya di sini dikatakan bahwa para ulama sepakat bahwa mendahului takbiratul ihram dan mendahului salamnya imam maka akan membatalkan sholat makmum. Jadi seorang makmum yang mendahului imam maka sholatnya batal menurut ittifaqul ulama, menurut sepakat para ulama. Dan Ustaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya halangan-halangan dalam sholat berjamaah, keringan-keringanan sehingga itu menjadi halangan. Tidak bisa melakukan sholat berjamaah. Boleh tidak melakukan sholat berjamaah. Yang pertama karena suasana yang sangat dingin, ketika keluar mungkin akan mengakibatkan satu hal yang memudaratkan. Ya. Kemudian hujan lebat. Ya. Ini juga menjadi halangan. Ya. Penyebab seseorang itu tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah. Atau yang selanjutnya telah hadirnya makanan, telah dihidangkan makanan. Dan yang terakhir adalah ketika perut terasa mual, ataupun ketika ingin buang air besar, ataupun ketika buang air kecil. Dan Ustaz semuanya dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya apalagi imam. Siapa sesungguhnya yang berhak menjadi imam? Yang berhak menjadi imam yaitu aqra'u li kitabillah, orang yang paling paham tentang kitab Allah. Kalau dalam ini adalah yang paling banyak apa hafalannya. Wal muradu bil aqra' li aktsar hafsan. Yang dimaksud dengan yang paling banyak bacaan kitab Allah ini adalah yang paling banyak hafalannya. Ternyata hafalannya banyak, sama-sama banyak. Maka siapa? Jika sama banyak hafalannya, bacaannya sama-sama bagus, sama-sama banyak, maka yang paling mengerti, yang paling tahu tentang sunnah. Dia tahu tentang sunnah. Dia sama-sama mantap bacaannya, Al-Qur'annya sama-sama mantap, sunnahnya sama mantap. Sama. Maka pilih yang pertama hijrah. Artinya yang pertama memeluk Islam dulunya. Jika sama, maka pilihlah yang paling tua umurnya. Nah, semuanya itu orang-orang yang berhak menjadi imam. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan salat berjamaah ini juga bahwa posisi imam ya tidak boleh lebih tinggi daripada jamaah ya. Makruh hukumnya imam itu lebih tinggi dari jamaah. Tetapi boleh makmum itu di atas imam, boleh ya. Jadi ketika salat misalnya 2 tingkat atau 3 tingkat, 4 tingkat, maka imam itu posisi di bawah, bukan di atas tingkatnya ya. Itu hal yang diatur dalam kitab fikih sunnah ini. Anak-anak Ustaz semuanya, mudah-mudahan sampai di sini pertemuan kita pada malam hari ini. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan atau dikirim kepada Ustadz atau Ustazah wali kelasnya. Demikian, mudah-mudahan kita selalu diberikan manfaat dan kita selalu diberikan keberkahan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.